Duet Anies Ahaye bisa bikin istana kocar-kacir, kata Faiz Assegaf. Banyak sekali proyek-proyek infrastruktur, tapi menyeluruh dan tidak setiap kali diglorifikasi. Terima kasih kepada masyarakat yang menyuarakan pasangan Anies Ahaye, karena memang dari beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan Anies Ahaye itu pada Pilpres nanti akan memperoleh suara yang tertinggi dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Nah, mungkin dari suara-suara masyarakat dan suara-suara hasil dari lembaga survei itu yang membuat para kader ikut bersemangat, ya kan, bagaimanapun juga kan mereka menginginkan ketua umumnya itu menjadi salah satu kandidat untuk capres ataupun cawapres. Yang saat ini betul-betul menjadi pembicaraan publik yang dinilai layak dan pantas untuk menjadi pemimpin transformatif di masa yang akan datang. Dari segi kapasitas, kompetensi, elektabilitas, pasangan ini sebenarnya masih bisa diolah, masih bisa di-profiling, masih bisa di-amplas untuk meningkatkan elektabilitas dan kesukaan publik. Duet Anies Ahaye bisa bikin istana kocar-kacir, kata Faiz Assegaf. Kuatnya isu Anies Baswedan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye mendapat respon positif dari beberapa pembagal survei. VDS UI Research and Consulting bahkan menyebut Anies sebagai bakal calon presiden atau capres terpopuler di ruang siber. Begitu pula dengan Ahaye sebagai bakal calon presiden atau cawapres terpopuler di jagat maya. Kritikus Faiza Assegaf menyarankan agar Anies Ahaye buat poros transisi untuk menyongsong 2024. Dengan begitu, menurutnya kontestasi politik makin seru, istana juga akan makin kocar-kacir. Kondisi bisa tambah mendidih bila PKS, Demokrat, Nasdem plus Partai Umat umumkan poros transisi 2024. Bersamaan dengan deklarasi Anies Agus, bakal seru dah, ujarnya. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kami fokus kriteria, politik cerdas Demokrat adalah kriteria. Kami nggak mau konyol, ya kan tadi kepedean. Kami mau capres, harus capres misalnya. Kami ini 9,36 atau kami harus cawapres. Memang capresnya mau, kan nggak juga gitu. Makanya kita bicara kriteria saja. Integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry ya, satu sama lain, entah capres entah cawapres ya. Jadi tidak boleh dan tidak setuju kami kalau kawin paksa. Dan terakhir, mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Terima kasih kepada masyarakat yang menyuarakan pasangan Anies Ahaye, karena memang dari beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan Anies Ahaye itu pada Pilpres nanti akan memperoleh suara yang tertinggi dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Nah, mungkin dari suara-suara masyarakat dan suara-suara hasil dari lembaga survei itu yang membuat para kader ikut bersemangat, ya kan, bagaimanapun juga kan mereka menginginkan ketua umumnya itu menjadi salah satu kandidat untuk capres ataupun cawapres. Yang saat ini betul-betul menjadi pembicaraan publik yang dinilai layak dan pantas untuk menjadi pemimpin transformatif di masa yang akan datang. Dari segi kapasitas, kompetensi, elektabilitas, pasangan ini sebenarnya masih bisa diolah, masih bisa di-profiling, masih bisa di-amplas untuk meningkatkan elektabilitas dan kesukaan publik. Duet Anies Ahaye bisa bikin istana kocar-kacir, kata Faiz Assegaf. Kuatnya isu Anies Baswedan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye
mendapat respon positif dari beberapa pembagal survei. VDS UI Research and Consulting bahkan menyebut Anies sebagai bakal calon presiden atau capres terpopuler di ruang siber. Begitu pula dengan AHY sebagai bakal calon presiden atau cawapres terpopuler di jagat maya. Kritikus Faiza Assegaf menyarankan agar Anies AHY buat poros transisi untuk menyongsong 2024. Dengan begitu, menurutnya kontestasi politik makin seru, istana juga akan makin kocar-kacir. Kondisi bisa tambah mendidih bila PKS, Demokrat, Nasdem plus Partai Umat umumkan poros transisi 2024. Bersamaan dengan deklarasi Anies Agus, bakal seru dah, ujarnya. Terima kasih kepada masyarakat yang menyuarakan pasangan Anies AHY, karena memang dari beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan Anies AHY itu pada Pilpres nanti akan memperoleh suara yang tertinggi dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Nah, mungkin dari suara-suara masyarakat dan suara-suara hasil dari lembaga survei itu yang membuat para kader ikut bersemangat, ya kan, bagaimanapun juga kan mereka menginginkan ketua umumnya itu menjadi salah satu kandidat untuk capres ataupun cawapres. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kami fokus kriteria, politik cerdas Demokrat adalah kriteria, kami nggak mau konyol. Ya kan tadi, kepedean, kami mau capres, harus capres misalnya. Kami ini 9,36, atau kami harus cawapres. Memang capresnya mau, kan nggak juga gitu. Makanya kita bicara kriteria saja. Integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry ya, satu sama lain, entah capres entah cawapres ya. Jadi tidak boleh dan tidak setuju kami kalau kawin paksa. Dan terakhir, mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Yang saat ini betul-betul menjadi pembicaraan publik yang dinilai layak dan pantas untuk menjadi pemimpin transformatif di masa yang akan datang. Dari segi kapasitas, kompetensi, elektabilitas, pasangan ini sebenarnya masih bisa diolah, masih bisa di-profiling, masih bisa diamplas untuk meningkatkan elektabilitas dan kesukaan publik.